Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu Kusumardeni, saya kelas 1A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perkembangan dunia Islam abad ke-20. Materi sejarah peradaban Islam yang diajarkan oleh yang terhormat Bapak Miftahul Fikri MPDI. Pada awal abad ke-20 mulai bermunculan pemikiran pembaharuan dalam Islam. Gerakan pembaharuan itu paling tidak muncul karena dua hal, yakni pertama, timbulnya kesadaran di kalangan ulama bahwa banyak ajaran-ajaran asing yang masuk dan diterima sebagai ajaran Islam. Ajaran-ajaran itu bertentangan dengan ajaran Islam yang sebenarnya, seperti bid'ah, khurafat, dan takhayul. Kedua, pada periode ini, Barat mendominasi dunia di bidang politik dan peradaban. Persentuhan dengan Barat tersebut menyadarkan tokoh-tokoh Islam akan ketertinggalan mereka. Oleh karena itu, mereka berusaha bangkit dengan mencontoh Barat dalam masalah-masalah politik dan peradaban untuk menciptakan balance of power. Maka yang pertama ditandai dengan munculnya gerakan Wahabiyah yang dipelopori oleh Muhammad ibnu Abdul Wahab pada tahun 1703 sampai 1787 Masehi di Arabia, Syah Waliullah 1703 sampai 1762 di India, dan gerakan Sanusiyah di Afrika Utara yang dipimpin oleh Said Muhammad Sanusi. Sedangkan yang kedua dimulai dengan upaya pengiriman pelajar muslim oleh penguasa Turki Utsmani dan Mesir ke negara-negara Eropa untuk menimba ilmu pengetahuan. Gerakan-gerakan pembaharuan yang dilakukan oleh umat Islam tersebut lambat laun merembet ke dalam dunia politik. Hal ini disebabkan karena Islam tidak bisa dipisahkan dengan politik. Gagasan politik yang pertama kali muncul adalah gagasan pan-Islamisme, peraturan atau persatuan Islam sedunia yang didengungkan oleh gerakan Wahabiyah dan Sanusiyah. Akan tetapi gagasan pan-Islamisme ini baru terdengar lantang ketika disuarakan oleh seorang pemikir Islam terkenal, ialah Jalaluddin Al-Afghani tahun 1839 sampai 1897. Tetapi kemudian meredup dan digantikan oleh gagasan nasionalisme. Gagasan nasionalisme yang berasal dari Barat itu masuk ke dalam dunia Islam melalui persentuhan dunia Islam dan Barat. Dipercepat lagi dengan banyaknya pelajar-pelajar muslim yang menuntut ilmu ke Eropa. Di Mesir sendiri, benih-benih semangat nasionalisme tumbuh sejak masa Al-Tahtawi dan Jamaluddin Al-Afghani. Tokoh pergerakan terkenal yang memperjuangkan gagasan ini di Mesir adalah Ahmad Urabi Pasha. Di bagian negeri Arab lahir gagasan nasionalisme Arab yang mendapatkan sambutan hangat. Gagasan ini terbentuk atas dasar kesamaan bahasa. Sedangkan di Indonesia sendiri yang menentang penjajahan adalah beberapa partai politik besar seperti Sarekat Islam di bawah pimpinan Hos Cokro Aminoto yang berdiri tahun 1912, kemudian Partai Nasional Indonesia yang didirikan oleh Soekarno tahun 1927, PNI baru bentukan Muhammad Hatta tahun 1931, dan Persatuan Muslimin Indonesia (PERMI) yang menjadi partai politik tahun 1932 di bawah pimpinan Muchtar Lutfi. Dari gagasan besar di atas kemudian terdapat usaha-usaha untuk membebaskan diri dari penjajahan yang kafir di negara-negara muslim lain. Sehingga pada 17 Agustus 1945 Indonesia memerdekakan diri dari penjajahan yang kemudian disusul oleh Pakistan, yaitu pada tanggal 15 Agustus 1947. Negara-negara di sekitar Irak telah mengumumkan kemerdekaannya seperti Syria, Jordania, dan Lebanon pada tahun 1946. Di Afrika, India memerdekakan diri tahun 1951. Aljazair tahun 1962. Semuanya membebaskan diri dari Prancis. Dari pemaparan yang telah diuraikan di atas, semangat nasionalisme inilah yang kemudian memberikan motivasi untuk berjuang melakukan perlawanan terhadap bangsa penjajah, sehingga kaum muslimin dapat memproklamirkan kemerdekaan negaranya. Dan bisa saya simpulkan bahwa di abad inilah Islam berkembang menjadi Islam modern. Sekian apa yang saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.